Dan untuk mengetahui semarak perayaan Hari Raya Idul Fitri di Korea Selatan, kita sudah tersambung melalui Zoom Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan, ada Bapak Gandhi Sulistianto. Selamat siang waktu Jakarta, Pak Gandhi. Selamat siang, Mas. Selamat Selamat. siang pemirsa dari CNN Indonesia. Baik, selamat Hari Raya Idul Fitri juga Pak Gandhi. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin kepada seluruh pemirsa CNN Indonesia. Ya, Pak Gandhi, kita penasaran nih bagaimana sebenarnya suasana Lebaran di Korea Selatan di Seoul ya, tepatnya, Pak Gandhi. Suasana perayaan di sini meriah sekali. Kita baru saja selesai tadi melakukan open house dan halal bihalal kepada masyarakat Indonesia yang ada di Korea Selatan, pada khususnya di Seoul, tempat lokasi Kedutaan Besar Republik Indonesia berada. Sekitar 600 masyarakat WNI yang ada di sini tadi berkumpul. Walaupun ini semuanya masih ada pembatasan, kami belum bisa membuka 100%. Kami hanya memberi kesempatan kepada perwakilan-perwakilan dari warga negara Indonesia yang tinggal di Seoul ini, mengingat penambahan kasus COVID di Korea Selatan per hari kemarin masih ada 13.600 kasus. Sementara bulan lalu hanya 3.000. Jadi kami sedikit mengurangi keterbukaan kepada masyarakat tanpa batas, tetapi kami tetap membatasinya dengan segala upaya agar tidak ada tertular COVID-19. Dan kegiatan tadi pagi itu dimulai dengan kegiatan takbir, kemudian sholat id yang dipimpin oleh Ustadz Dede dari Masjid Al-Falah Seoul, dilanjutkan dengan khotbah dan doa. Setelah itu rangkaian sholat id, KBRI Seoul juga menyelenggarakan halal bihalal. Saya dan istri saya, Ibu Dubes, dengan seluruh undangan yang hadir, kita sama-sama menikmati makanan lezat khas Lebaran pada pagi hari sampai siang hari tadi. Ya, Pak Gandhi, kalau misalnya di Jakarta, di Indonesia biasa kita makan ada ketupat, ada lontong, dan sebagainya begitu. Nah, kalau di Korea Selatan sendiri, apakah ada hidangan-hidangan khusus lain, misalnya hidangan khas Korea Selatan begitu, yang disajikan seperti kimchi dan lain-lain, Pak Gandhi? Justru dalam suasana makna Lebaran, kita mengajak para peserta yang hadir tadi dengan bernostalgia seakan kita berlebaran di tanah air. Sehingga makanan dan seluruh hidangan yang ada kami menyesuaikan sebagaimana yang biasa kita sajikan di tanah air. Wajib yang kita harus makan adalah ketupat Lebaran, ya, opor dengan ayam, juga dengan telur balado, itu adalah masakan wajib, dan juga makanan-makanan lain. Tentu sedikit diselingi oleh makanan Korea yang namanya capcay, atau di Indonesia dikenal bihun goreng, tapi di sini disebutnya capcay. Tadi saya ikut bersama-sama masyarakat, kami menikmati itu semuanya dengan gembira, dan seluruh masyarakat WNI yang ada di Korea Selatan ini, ada 58 masjid dan musola yang dikelola oleh masyarakat Indonesia, juga mereka menghadiri di tempat-tempat tersebut salat id masing-masing. Nah, hanya di sini tadi sekitar kurang lebih 600 orang saja yang di KBRI Seoul yang kami tampung untuk sholat id bersama di sini. Baik, Pak Gandhi, ini kan tadi ada warga negara Indonesia yang juga berlebaran di KBRI. Lalu misalnya untuk warga negara selain Indonesia, adakah pusat berlebaran lain gitu untuk warga negara lain yang ingin merayakan Lebaran di Seoul, Pak Gandhi? Ya, tentu saja ada. Banyak di tempat-tempat umum, mereka diorganisir oleh organisasi-organisasi kemasyarakatan setempat melakukan sholat id bersama, ya. Yang tadi saya lebih khusus bicarakan adalah untuk warga negara Indonesia.
Namun di beberapa yang di Seoul maksud saya, di beberapa kota di luar kota Seoul, mereka juga bergabung dengan warga negara dari katakanlah dari Pakistan, dari India, ya, dari negara-negara Islam yang sama-sama mereka melakukan sholat Id bersama. Pak Gandhi, kalau tadi ada liputan dari Amerika Serikat di mana Lebaran juga dirayakan pada hari Jumat begitu. Lalu kalau di Korea Selatan, apakah ada libur khusus begitu untuk Lebaran bagi yang merayakan, Pak Eh, Gandhi? eh, Terus terang pemerintah Korea Selatan tidak meliburkan Lebaran ini karena memang minoritas ya, warga Muslim di sini di Korea Selatan adalah minoritas, sehingga pemerintah tidak melakukan libur nasional. Tetapi untuk KBRI sendiri, kantor KBRI di Seoul, karena kita mengikuti hari libur dari tanah air, kami melakukan juga cuti massal pada tanggal 19 sampai 25. Namun warga negara Indonesia yang lainnya yang bekerja di perusahaan-perusahaan Korea, mereka tetap masuk, hanya weekend ini kebetulan jatuhnya pada hari Sabtu. Kemarin hari Jumat saya tidak melihat ada perayaan Idul Fitri bersama, tetapi semua terpusatkan pada hari Sabtu ini setelah diumumkan oleh pemerintah bahwa lebarannya adalah jatuh pada hari Sabtu, sehingga banyak masyarakat berbondong-bondong karena ini hari libur kerja. Baik, Pak Gandhi, terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia News Hour pada siang ini. Selamat Idul Fitri sekali lagi dan selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terima kasih, Pak Gandhi. Terima kasih kembali dan terima kasih kami diberi kesempatan untuk bisa menampilkan kegiatan Lebaran di Korea Selatan. Hamsamida, terima kasih. Gomawo, terima kasih, Pak.